wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah subuh, jamaah KFS kajian salat subuh Masjid Nurul Iman, pimpinan ranting Muhammadiyah Betutu Timur, rahimahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersuang pada waktu yang penuh berkah ini. Salat subuh kemudian dilanjutkan dengan kajian. Kita masih dalam bedah tafsir At-Tanwir, masih membahas surah Al-Fatihah, masih di ayat kedua, insyaallah ya. Masih berkaitan dengan pandangan hidup. Ya, bagaimana pembahasan sebelumnya, dua kandungan ajaran pokok dalam surah Al-Fatihah, yaitu pandangan hidup dan jalan hidup. Dan kita masih dapat pada sub pembahasan pandangan hidup. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang pandangan hidup yang pertama, yaitu Al-Quran sebagai rahmah. Al-Quran sebagai rahmah yang dikaitkan dengan ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pandangan hidup yang kedua yaitu asal usul kehidupan, yang pekan lalu kita sudah bahas bagaimana alam dan kehidupan yang diciptakan oleh Allah dengan desain yang sempurna, yang berbagai proses bahan dan proses penciptaannya dijelaskan di berbagai tempat dalam Al-Quran. Itulah kandungan Rabbul Alamin. Selanjutnya, pandangan hidup yang ketiga yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ini itu jalannya kehidupan. Jalannya kehidupan. Jadi Rabbul Alamin itu juga mencakup kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam jalannya kehidupan ini. Jalannya kehidupan ini ada dua. Yang pertama, kehidupan berjalan dengan sunnatullah. Kehidupan berjalan dengan sunnatullah. Kehidupan ini tidak ada pilihan bagi manusia kecuali menjalaninya.
kecuali mengikutinya. Yang bahasa sains biasa disebut hukum alam. Hukum alam, sunnatullah, itu bahagian dari Rabbul Alamin. Allah yang menguasainya itu. Allah yang mengendalikan. Berjalannya kehidupan alam semesta ini yang kita saksikan penuh harmoni, selaras, dan teratur, itu adalah sunnatullah, merupakan sunnatullah. Tidak mungkin kehidupan ini, kehidupan alam semesta ini, pergerakan alam semesta ini yang begitu teratur hanya semata-mata karena hukum fisika. Ya, hukum fisika. Tapi dia sunnatullah, ketentuan dari Allah, kendali dari Allah. Allah lah yang membuat. Kalau ada hukum-hukum yang berlaku dalamnya, ada yang berlaku dalamnya, pasti itu adalah penciptaan Allah. Bagi manusia yang sadar, yang dapat mempergunakan dan menjalankan pikirannya, pasti akan percaya dengan seyakin-yakinnya bahwa itu bahagian daripada Rabbul Alamin. Rabbul Alamin yang menciptakan, mengatur, menguasainya, menjaga dan mengawasi kehidupan alam semesta ini. Jadi ketika kita mengagungkan atau mengagumi atau menyaksikan ayat-ayat kauniyah ini, ya, ayat itu kan ada dua, ayat kauliyah dengan ayat kauniyah. Ya. Ayat kauliyah yang terdapat dalam Al-Quran yang difirmankan langsung, sedangkan ayat-ayat kauniyah yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya memiliki kepastian kebenaran. Hanya saja ayat kauliyah langsung kita dengar dan ini, sementara ayat-ayat kauniyah itu membutuhkan proses riset untuk membuktikan kebenaran tersebut, dan insya Allah selalu sesuai dengan ayat-ayat kauliyah, termasuk ketika mengucapkan Rabbul Alamin, itu bahagian dari keyakinan kita. Jadi matahari terbit dengan betul-betul terbenam, dengan perhitungan yang sangat dapat dipertanggungjawabkan. Itu bahagian dari kehidupan sunnatullah. Ya, sunnatullah. Makanya mengapa Muhammadiyah berijtihad, berikhtiar untuk memperjuangkan keadilan, itu bahagian dari Rabbul Alamin. Kita sudah dikaruniakan sunnatullah, hukum-hukum yang tidak ada pilihan, kita tidak bisa rubah-rubah itu. Sunnatullah. Al-Quran menjelaskan bagaimana bumi dan langit beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya dijaga dengan kuasanya yang agung ini. Dalam Al-Quran surah Fatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yumsikus samawati wal ardh an tazula wa la in zalata
in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Digambarkan di sini bagaimana Allah menahan langit dan bumi. Dia tetap berada dalam hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah. Sunnatullah. Bagi yang sering naik pesawat, itu sebuah iktibarnya luar biasa. Seperti berada di atas awan, di atas langit, di atasnya lagi ada langit. Mengapa bisa terkendali terbang? Ada hukum-hukum sunnatullah yang telah ditetapkan Allah. Itu Rabbul Alamin semua. Ya alhamdulillah Rabbul Alamin. Masya Allah. Tunggu ayat ini, surah Al-Fatihah, memang betul-betul umul kitab. Ya. Yang wajib dibaca karena memang mengandung makna. Salah satu pandangan hidup dalam menjalani kehidupan ini. Ketika mengucapkan Rabbul Alamin, ada kita yakin benar ada hukum-hukum sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah, dan semua itu adalah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini surah Al-Fatir ayat 41 memberi penegasan terhadap adanya prinsip keteraturan alam semesta. Bahkan dalam ayat lain Al-Quran dengan secara tegas menolak kepercayaan kaum materialisme yang menyatakan bahwa alam semesta adalah sekumpulan materi tak beraturan. Kebetulan saya tak kumpul-kumpulnya, dia berjalan begitu. Allah tidak membantah itu jauh sebelumnya. Ada yang beranggapan teori seperti itu beraturan asal ada saja itu, alhamdulillah kebetulan saja. Alhamdulillah. Seperti dibantah, jelaskan, diinformasikan dalam surah Al-Mu'minun ayat 71. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum labatal samawati wal ardh wa man fihinna bal atainahum bi dzikrihim wa hum an dzikrihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini. Anggapan kalau itu seperti anggapan seperti itu, kebetulan itu tidak ada yang mengatur, tidak ada hukum-hukum yang berlaku-lakunya. Pastilah binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Maksudnya seandainya tidak ada sunnatullah dalam genggaman Rabbul Alamin, ya. Sedangkan benda-benda kecil saja yang ada di keseharian kita semua ada pengendali, ada yang mengatur, ya. HP, televisi, motor, semua ada. Apalagi alam raya yang sangat luas ini, alam raya ini pastilah. Kata Allah, kalau mau diikuti anggapan begitu, ya, sesuai dengan teori mereka itu, pastilah binasa, ya, langit dan bumi ini dan segala apa yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka sebuah peringatan, yaitu Al-Quran, tapi mereka berpaling dari peringatan tersebut. Ada informasi yang telah. Oleh karena itu
di awal pertemuan kedua kita selalu meyakini bahwa ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bahwa Al-Quran adalah sebuah rahmat. Jangan sampai kita abaikan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Harmoni, keselarasan dan keteraturan kehidupan didasarkan pada Rahman Rahimnya dia. Di awal ayat pertama kembali lagi bahwa semua adalah Rahman. Allah sebagai Rabb sang pemelihara seluruh alam semesta, termasuk manusia. Dalam hal ini Allah telah mengatur pemeliharaannya terhadap kehidupan dan manusianya. Allah memelihara, ada peraturan-peraturan. Seluruh alam semesta ini yang sampai sekarang manusia belum tahu mana batasnya. Padahal Allah itu bagi alam yang kecil. Telah terpelihara secara sangat teratur. Ya, teratur. Bahkan saking teraturnya manusia diberikan anugerah ilmu yang bisa membuat teori-teori, rumus-rumus sehingga dapat memperhitungkan pergerakan benda-benda langit itu. Allah menemukan dan menyempurnakan bentuk tubuh serta memberikan daya jiwa dan akal. Itu adalah ketentuan yang telah. Dengan demikian, setiap kali kita mengamati segala sesuatu alam semesta ini, maka seharusnya manusia mendapati rancangan yang luar biasa bentangan alam. Ya, selalu kita ucapkan Rabbul Alamin. Rancangan yang tersembunyi dalam setiap detail alam semesta luar biasa ya. Ya, manusia hanya sedikit saja mampu mengamatinya. Banyak sekali di balik itu semua itu. Merupakan bukti paling meyakinkan bahwa eksistensi atau keberadaan Sang Pencipta Al-Khaliq yang mengendalikan setiap detail dan memiliki kekuatan serta kebijaksanaan yang tidak terbatas. Rabbul Alamin, Rabbul Alamin. Setiap insan beriman selalu menghadirkan kesadaran ini, maka insya Allah kita akan yakin betul bahwa semua itu adalah sunnatullah dari Allah. Kesimpulan yang dicapai oleh ilmu pengetahuan modern ini merupakan sebuah fakta. Ya, manusia sangat terbatas ya. Sebagaimana yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Araf ayat 24. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughsil laila an-nahara yatlubu hasisa wasyamsi wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul haqq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah.
Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Senada dengan ayat yang sudah kita bahas. Itu jalannya kehidupan, ada sunnatullah. Yang kedua, jalannya kehidupan, ada kehidupan yang dinamis. Nah, kehidupan dinamis. Nah, oleh tadi itu tidak ada pilihan bagi manusia. Ada kehidupan yang dinamis. Nah, ini di sini sudah mulai terbagi manusia. Kalau sunnatullah tadi itu tidak ada yang pilihan lain. Tidak ada pilihan lain bahwa matahari begini ada yang ke barat, tidak bisa. Tidak bisa membuat rumus lain. Di mana posisi bulan, di mana posisi bumi, di mana posisi bintang-bintang itu, tata surya, tidak ada yang bisa membuat dua teori. Dan itu sunnatullah. Sementara yang kedua, ya, jalannya kehidupan yang kedua adalah kehidupan yang dinamis. Nah, di sini manusia akan diberikan pilihan. Tapi itu juga dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping penciptaan yang dirancang sedemikian rupa, kehidupan juga berjalan dinamis. Manusia diberikan pilihan-pilihan hidup dan selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan. Dalam pilihan hidup itu Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan potensi tersebut. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaannya, Allah mengilhamkan kepada tiap jiwa itu dua jalan, kefasikan dan ketakwaan. Nah, jadi manusia diberi kedua potensi tersebut, bisa memilih. Nah, bisa memilih. Kada aflaman zakkaha, beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Wa kada khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi kalau terjadi dua kelompok manusia yang berbeda, itu bahagian dari Rabbul Alamin, diberikan pilihan untuk menguji kita. Potensi yang dipakai keduanya adalah tentang Allah yang memberikan potensi. Tetapi Allah berikan petunjuk. Potensi fujur, potensi kefasikan ada, potensi ketakwaan ada. Tapi langsung disambung, kada aflaman zakkaha, maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Tentu langsung dihubungkan dengan kalimat sebelumnya, mensucikan jiwanya berarti yang didominan itu adalah potensi takwa. Ya, potensi takwa yang Allah telah ilhamkan juga kepada kita. Itu namanya kehidupan dinamis. Jadi kenapa orang berbeda-beda? Ada ya di surah Al-Insan dikatakan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kamilah yang telah memberikan jalan petunjuk, memberikan hidayah, jalan petunjuk kepada setiap manusia. Ada yang bersyukur dengan cara memanfaatkan hidayah tersebut, dan ada yang mengingkari. Inilah kehidupan dinamis. Jadi bisa berbeda-beda pilihan kita. Ini semua tetap dalam cakupan Rabbul Alamin. Orang bisa mendapatkan kebaikan, potensi-potensi kebaikan itu, ya, karena manusia ada pilihan. Beda dengan malaikat, ya. Malaikat
tiada potensi ujungnya dia, tidak dinamis. Ya. Iblis begitu juga, tidak ada lagi potensi takwa. Ya. Tapi manusia dinamis, ada pilihan. Jadi kalau jangan sampai menyalahkan, ini kan memang Allah diberikan. Tidak, Allah sudah berikan petunjuk. Ini ada pilihan. Ya. Mensucikan jiwa dengan potensi takwa dengan cara tentu melakukan amal ma'ruf, melakukan amal soleh. Nah, itu meningkatkan takwa. Bukan mensucikan jiwa dengan cara merenung saja, ya. Mensucikan jiwa dalam kesendirian bersemedi, ya, bukan begitu. Mensucikan jiwa artinya memaksimalkan potensi takwa. Takwa yang teori kaidah umumnya itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semua orang manusia. Jadi kalau ada yang tidak bertakwa, dia punya pilihan itu. Karena ada potensi tersebut. Diberikan potensi seperti itu. Kalau ada yang memilih fujur, jangan juga kita heran. Memang ada potensi diberikan. Tapi potensi itu bukan tanpa petunjuk. Nah, yang mana Anda pilih? Ya, potensi. Ini namanya dinamis, kehidupan yang dinamis menjadi pilihan-pilihan kita. Ya, termasuk pilihan untuk senantiasa kita mendalami agama ini. Itu pilihan juga itu. Ya, diturunkan Al-Quran, betapa banyak di antara umat ini yang mau mendalami agama ini. Jamaah sekalian berbahagia, itulah pandangan hidup yang ketiga, yaitu jalannya kehidupan. Ada yang sunnatullah, yang sudah permanen, roda kehidupan ini dengan penuh keteraturan, dan secara khusus pada diri setiap manusia ada dinamis, ada pilihan-pilihan hidup yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah imma syakira wa imma kafura. Insyaallah kita termasuk golongan yang syakira, mensyukuri nikmat Allah, ya, karena kita yakin betul Al-Quran adalah rahmat dan kita manfaatkan betul untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, sehingga kita memilih kehidupan yang aflaha man kafkaha, kehidupan yang beruntung. Ada waktu 10 menit. Selanjutnya ada pertanyaan penonton YouTube. Jadi bukan di masjid sini, ya. Ada pertanyaan penonton YouTube, ya. Soal masbuk. Soal masbuk. Ya. Tidak jelas dia bilang itu. Bagaimana itu maksudnya? Lakukanlah apa saja yang kau dapati bersama imam. Jadi kalau sujud ruku, apa begitu? Secara singkat di buku himpunan usul tarjih, majelis tarjih APT, ada dibahas halaman 117. Ya. Wa idza ji'ta ila sholati wal imamu ala ayyi halin fakabbiru waf'al kama yaf'alul imam. Wala ta'udduha syai'a illa idza adrakta ruku'an ma'al imam. Apabila kamu mendatangi salat jamaah dan mendatangi imam sudah mulai melakukan salat, maka bertakbirlah kamu, lalu kerjakanlah sebagaimana yang dikerjakan imam. Nah, jadi yang dimaksud itu tetap didahului dengan takbir, ya. Takbir, ya. Jadi kita bertakbir baru melaksanakan
apa yang disesuaikan, apa yang dilakukan oleh imam, ya, oleh imam. Jadi koreksi hadis hukum juga disebutkan penjelasan secara singkat ketika membahas tentang masbuk, ya, sama hadisnya ini. Nah, hadisnya ini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jitum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'taduha syai'a wa man adraka raka'ata faqad adraka shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu datang ke masjid sedang kami lagi bersujud, maka bersujudlah kamu dan janganlah kamu hitung rakaatnya apa-apa. Dan barang siapa mendapati rakaat, mendapatilah dia salatnya, mendapati ruku maksudnya. Dijelaskan di sini, jumhur ulama berpendapat bahwa ini jilid 4 ya, koleksi hadis hukum. Apabila seorang mendapati imam dalam duduknya, hendaklah dia terus bertakbir lalu turun duduk. Nah, langsung turun duduk. Ini banyak masih biasa kita dapati orang masbuk, ya bingung dia. Ini imam sejak dulu ini, menonton dulu dia. Sampai itu dia ini sudah tahiyat atau apa itu. Begitu dia tahiyat, tidak jadi deh. Jangan. Atau menunggu berdirinya. Tidak perlu. Jelas kalau itu mendapati sujud, apa saja keadaannya imam, tidak peduli. Langsung Allahu Akbar. Jangan ragu, tanggung juga ini sudah mau selesai juga ini. Jangan. Karena yang kita kejar adalah jamaahnya. Ada juga kebalikannya. Karena dia lihat imam telah sujud, dia takbir dan dia kejar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ruku lagi itu dia kejar. Jangan, tidak seperti itu. Jelas dalam hadisnya jangan menyalahi. Apabila kita sudah jadi makmum, ya kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh makmum. Jadi kita tetap dahului dengan takbir. Apapun keadaannya, kita takbir, kemudian setelah itu kita ikuti. Ada yang posisi rawan itu, karena kita perlu perhitungan, masih ruku imam ini. Ruku imam ini biasa kita mau takbir dengan satu kali kemudian takbir lagi, nah jangan tidak dapat. Ya. Dalam beberapa penjelasan cukup satu kali takbir. Ya. Jadi kira-kira kalau imam sejak ruku kita datang, idealnya kan begini, Allahu Akbar. Baru kita Allahu Akbar. Nah, kalau kita lakukan itu, boleh bisa imam sudah berdiri. Nah, sehingga dalam penjelasan itu Allahu Akbar, langsung duduk. Nah, jadi kita awali sejak ada namanya takbiratul ihram. Kemudian kita menyempurnakan, ya, fa'atimu ma fatakum. Sempurnakan apa yang tertinggal. Nah, ini juga masih kita temukan masbuk masih berstatus makmum tapi sudah berdiri. Hati-hati. Ya, karena tidak boleh melakukan sesuatu yang berlainan dengan perbuatan imam. Karena tidak sabaran dia. Baru imam ke kanan begini, Assalamualaikum, Allah, berdiri juga dia. Pastikan selesai 2 salam. Artinya tidak lagi menjadi makmum dari imam. Kalau imam belum selesai salam,
berarti kita masih dalam kondisi menjadi makmum. Pastikan selesai salam baru berdiri, menyempurnakan yang tertinggal. Begitu ya. Intinya penanya yang menonton ya tidak harus tetap takbir dulu, takbiratul ihram. Bukan berarti imam sujud langsung tidak sujud. Ya, tidak sujud. Walaupun ada sebahagian kecil ulama memahami itu. Ya. Ikut saja dulu, nanti berdiri baru takbir. Nah, ada juga. Tapi kadang-kadang jumhur ulama mengatakan bahwa tetap didahului dengan takbir seperti itu ya. Jadi kalau ada satu orang nanti melihat ini belum takbir dia, ikut saja dia, nanti berdiri Allahu Akbar. Bagaimana sebentar kalau dia sudah tahiyat akhir, sudah tidak jadi makmum dia, ya. Tidak jadi makmum karena sudah tahiyat akhir. Tapi kalau langsung takbir, maka kita menjadi makmum, maka kita mendapat keutamaan nilai berjamaah. Demikian, semoga bermanfaat. Boleh dikasih kesempatan saya, Pak? Alhamdulillah. Jangan dicari lawan. Nah ini yang paling sedih ini kasih kemarin apa nih? Muhammad. Dari hari saya laporkan ada ayat-ayat yang belum saya misalkan ada Datangnya saya dulu. Dengan nasi pagi ini tidak juga. Tidak. Mari, Pak. Ya. Tidak hadir kemarin. Iya Pak Ji, Sore. perangan saya krompit Pak Ji. Oh, perang. Ya, lutut bermasalah. Sekali saya. Tanpa panduan, tanpa panduan. Tapi kalau ketemu di tamu saya tiga ekor sini bersama satu. Sama dengan saya punya yang kampung. Begini. Lebar begini. Baru dia punya mata, begini. Gemuk dia. Masya Allah. Kami di belakang. Ya, makan saja. Usah pakai nasi. Sama ambil air deh. Satu sendoknya. Kop tidak. Lain ya. Kopi Pak. Ya. Tidak. Saya tidak. Kopa. Adalah Bali. Saya kemarin tadi dia pesan ya bakal aku sama saya. Bu, pergi pagi, Bu. Iya, benar. Dari sini langsung. Oh, iya, boleh ya. Kalau kamu keluar. Kenapa tidak datang kemarin sore? Tidak datang kemarin sore bersama. Ya, duluan. Di mana? Sini. Oh iya. Pak Kasman juga tidak datang. Buka puasa kemarin sore. Oh iya. Saya ikannya, Pak Amor nasi.
Yuk. Ada kecap. Itu kopi sudah dituang. Ada pahat itu kan. Pasti ada. Oh, yang mengajak. Di sana orang kali Pak. Itu di sana. Itu mejanya. Allah berfirman kepada malaikat, kecuali sujud akan kepada kecuali sujud semua. Ini berarti kan komunitas tadi itu kan komunitas malaikat semua kan yang tidak sujud. Malaikat yang tidak sujud, malaikat semua ini yang tidak sujud. Tapi harus dijelaskan dengan ayat. Ada ayat. Kam ada asma. Diangkat itu. Kalau tidak itu berkembang saya punya. Dan bentuk apa? Kalau sudah pernah dengan kajian iblis itu yang paling terbaik tauhidnya. Paling bagus tauhidnya. Yang kalah malaikat. Saking murninya tauhidnya itu tidak mau sujud kepada ada. Penjelasannya. Itu menjaga tauhidnya. Penjelasannya. Tidak ada yang disujud tempat sujud kecuali Allah. Iya, betul. Ya, betul itu Pak. Yang sesungguhnya kita harus bersujud hanya kepada Allah. Jadi ketika dia disujud kepada Adam, dia nggak mau karena memang yang mestinya kita bersujud hanya kepada Allah. Yang sombong namanya, Pak. Nah, kalau bersujud kepada Adam, dia musyrik. Dia Menduakan Allah. Iya kan? Masuk di logika. Secara logika memang. Lihatnya dia kebetulan berlogika. Kalau logika. Iya kan? Kan dari nafsi. Nah, sama dengan ini Pak. Nanti ada bahasan Fir'aun Pak. Fir'aun itu juga beriman. Tapi dia sombong. Tidak Pak. Saya bacakan aja. Tapi tidak diterima lagi. Dia mengaku saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Sebelum kenal juga dia itu satu organisasi. Itu. Tapi nanti ya, saya masih iblis. Kalau dia bisa polisi, tidak betul dia. Macam-macam dia bilang ayat-ayat. Ya kayak kita ini dari sujud. Ya. Itu bahasa Arab. Palungan. Iya.